Harvey York bangkit. 7321-7323. Ini adalah perang tanpa asap. Namun tekanan dan krisis ekonomi yang diakibatkannya tidak kalah pentingnya dengan kepanikan yang ditimbulkan oleh perang terhadap masyarakat. Long Group bergandengan tangan dengan kamar dagang Jiangnan untuk menunjukkan kekuatan Jiangnan Overlord dan melancarkan serangan skala penuh terhadap Maple Rain Real Estate. Sebagai kekuatan baru, Maple Rain Real Estate tidak takut sama sekali. Ia bergabung dengan grup perusahaan yang memiliki hubungan baik dengannya untuk bertarung bola-balik dengan Long Group. Kedua belah pihak terlibat dalam perang harga, perang perdagangan pasar saham, saling menyerang platform jaringan inti perusahaan, dan berbagai metode bermunculan satu demi satu. Seluruh kota Jiangnan seperti perahu kecil di tengah badai, terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan dari kedua sisi. Harga produk yang sama tiba-tiba melonjak lebih dari 10 kali lipat di hari pertama, menjadi tidak berharga di hari kedua, dan kembali melonjak puluhan kali lipat di hari ketiga. Nilai saham kedua belah pihak juga ibarat perahu kecil di tengah ombak besar. Trennya tinggi dan rendah, dan sangat tidak stabil. Situasi ini menarik perhatian besar dari atas, dan sebagai upaya terakhir, mereka angkat bicara dengan Long Group dan Maple Rain Real Estate. Namun kedua belah pihak langsung menolak dengan sikap tegas dan terjerumus ke dalam situasi buntu. Long Zie dari Long Group mengambil tindakan secara pribadi dan memimpin kamar dagang Jiangnan untuk mengambil tindakan terus-menerus. Harvey, sebaliknya, sedang duduk di belakang Maple Rain Real Estate, memerintahkan bawahannya dari jarak jauh untuk bertarung langsung dengan Long Group. Pada hari pertama, Long Group dan puluhan anggota kamar dagang Jiangnan bersama-sama menyerang Maple Rain Real Estate. Harvey mengirim perusahaan keamanan Black Tiger, Feng Chen Jim, dan keluarga Jiangnan Tang untuk berdiri dan mendukung Feng Yu Real Estate. Keesokan harinya, grup panjang sekali lagi memanggil lebih dari separuh anggotanya dan melancarkan serangan yang lebih cepat. Maple Rain Real Estate agak kalah, dan pasar saham mengalami penurunan. Harvey memainkan kartu keduanya, dan Liu Group serta Zen Family Enterprises melangkah maju tanpa ragu-ragu, berteriak dari jauh bahwa mereka akan sangat mendukung Maple Rain Real Estate. Ditambah dengan dukungan dua keluarga besar, kedua belah pihak kembali terlibat tarik-menarik. Dari serangan awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak, saat setiap kartu dimainkan, perang bisnis skala besar pun pecah. Sejak didirikan, Maple Rain Real Estate telah menghadapi lawan terkuatnya. Long Group juga sangat terkejut. Kekuatan Maple Rain Real Estate melebihi ekspektasi mereka. Faktanya, Long Group secara mental siap menghadapi keluarga York Mincheng untuk mengambil tindakan. Namun seiring berlanjutnya perang yang berlangsung selama 3 hari, keluarga York di Mincheng tidak berniat melakukan intervensi. Hal ini semakin mengejutkan Long Group. Tanpa dukungan dari keluarga York, bagaimana Maple Rain Real Estate bisa bersaing dengan mereka? Penambahan 3 keluarga besar Jiangnan membuat grup panjang semakin sulit untuk tiba. Ketiga keluarga besar ini mungkin tidak memiliki sumber keuangan yang kuat. Namun sebagai keluarga mapan di kota Jiangnan, koneksi dan warisan mereka tidak dapat dianggap remeh oleh orang lain. 3 keluarga besar, ditambah beberapa perusahaan di kota Jiangnan, bergabung dengan Maple Rain Real Estate. Bahkan tanpa bantuan keluarga York, mereka mampu bersaing dengan Long Group. Perusahaan-perusahaan yang ada di kota Jiangnan, banyak di antaranya awalnya ingin tetap netral, juga ikut terseret ke dalam badai ini. Bagaimanapun, implikasi dari perang bisnis ini terlalu besar, dan tidak ada perusahaan yang dapat terhindar, kecuali Anda tidak berada di kota Jiangnan. Selama di kota Jiangnan, situasi sulit memaksa masyarakat untuk memihak dan menentukan pilihan. Harvey dan kelompok panjang mengagumi lawan yang kuat ini dan memiliki keinginan untuk menaklukkannya. Setelah 3 hari perang dagang, anggota kedua belah pihak kehabisan tenaga. Yang paling penting adalah kedua belah pihak tampaknya telah mencapai semacam pemahaman diam-diam. Maple Rain Real Estate tidak menggunakan kekuatan keluarga York, dan Long Group tidak menggunakan kekuatan perusahaan luar negeri. Kedua belah pihak menggunakan kekuatan lokal masing-masing di kota Jiangnan untuk melakukan perang bisnis.
Beberapa orang bingung. Sementara yang lain menganggap perang bisnis seperti itu bermakna. Dan kedua belah pihak memiliki keuntungan masing-masing. Urusan kota Jiangnan adalah urusan kota Jiangnan dan tidak perlu campur tangan pihak luar. Jadi tidak hanya orang lain di kota Jiangnan, tetapi juga kedua belah pihak yang saling bertarung sebenarnya mengagumi lawannya. 3 hari telah berlalu, dan kedua belah pihak tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan. Diam-diam setuju untuk berhenti pada saat yang sama dan melakukan gencatan senjata untuk sementara. Masyarakat yang belum mendapat informasi mengira kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan tidak akan melanjutkan pertarungan. Namun Harvey dan kelompok panjang memahami bahwa ini hanyalah pemulihan jangka pendek bagi kedua belah pihak. Setelah pemulihan, perang dagang yang lebih mengerikan mungkin akan terjadi. Meski melelahkan, hal itu tidak bisa dihindari. Yang satu ingin mempertahankan posisinya dan yang lain ingin menggantikannya, sehingga tidak ada kemungkinan perdamaian. Ruang tamu keluarga Zen. Harvey mengambil langkah selanjutnya melalui ponselnya. Lalu meletakkan ponselnya dan bersandar di sofa dengan lelah. Setelah ketenangan pasti akan terjadi badai yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, para karyawan dapat beristirahat. Tetapi Harvey, tokoh kunci di belakang, tidak dapat beristirahat sama sekali. Harvey menarik napas panjang dan dengan lembut menekan pelipisnya. Saraf saya tegang selama 3 hari. Tetapi sekarang saya tiba-tiba menjadi rileks dan merasa semakin lelah. Meskipun Harvey tidak berada di garis depan dalam perang bisnis, dia duduk di belakang. Dia tidak hanya harus memobilisasi pasukan dan menghukum para jenderal, tetapi juga memiliki gambaran tentang pengaturan pasukan secara keseluruhan. Kemudian, tergantung situasinya, Anda memainkan kartu truf Anda satu per satu. Proses tidak henti-hentinya setiap saat ini sungguh melelahkan baik secara fisik maupun mental. Mandy mengambil secangkir teh api bening, menaruhnya dengan lembut di depan Harvey, dan berkata tanpa berkata-kata, "Harvey, jelas bahwa kami dan Tuan Liu berperang melawan kelompok panjang akhir-akhir ini. Mengapa kamu terlihat lebih lelah dari kita?" Seperti Harvey tersenyum lembut dan tidak menjelaskan dengan keras. Ulang tahun Mandy semakin dekat, dan dia akan memahami sepenuhnya apa yang telah dilakukan Harvey selama ini. Setelah grup panjang dihancurkan, tidak ada seorang pun di kota Jiangnan yang dapat bersaing dengan Harvey. Pada saat itu, hanya Harvey yang memiliki wilayah selatan Sungai Yangtze yang luas, dan dia benar-benar dapat memberikan tanah ini kepada Mandy. Apa arti dari hadiah pertunangan puluhan juta itu? Harvey ingin mengambil Nuoda Jiangsan kota Jiangnan ini sebagai hadiah pertunangan. Raja memerintah dunia, dan negara adalah pertunangannya. Dan dia berjanji padanya untuk bersikap lembut sepanjang hidupnya. Ngomong-ngomong, Harvey, apakah kamu ada waktu luang besok? Mandy melirik ekspresi Harvey dan bertanya dengan lembut. Seharusnya ada besok. Apa yang terjadi? Harvey berpikir sejenak. Liu Wangwan dan yang lainnya sekarang berada di jalur yang benar dan beradaptasi dengan pertarungan melawan grup panjang. Bahkan jika Long Group tiba-tiba mengambil tindakan, Liu Wangwan dan yang lainnya tidak akan lengah dan menjadi panik. Ibu bilang dia melihat hari-harinya dan berpikir akan lebih baik pindah besok. Jadi dia ingin pindah ke villa besok. Mandy masih sedikit malu saat mengatakan ini. Aku tidak akan bergerak. Harvey melambaikan tangannya dan menolak tanpa ragu-ragu. Harvey tercengang. Awalnya, dia mengira Harvey pasti akan setuju setelah dia mengusulkannya. Lagi pula, ini semua sudah disepakati. Jadi dia benar-benar tidak menyangka Harvey akan begitu tangguh dan langsung menolak. Kenapa? Mandy menyisir rambutnya di samping telinganya dan menatap Harvey dengan bingung. Alasan pindah rumah adalah untuk menyelesaikan masalah berkurangnya kamar tidur. Tapi dia bilang setelah pindah rumah, dia memintaku untuk tinggal sekamar denganmu. Jadi kenapa aku harus membuang waktu itu untuk pindah? Kata Harvey tanpa basa-basi. Mandy tertegun untuk waktu yang lama. Tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Kita bisa mendiskusikannya dengan ibu. Mandy berpikir sejenak dan berkata. Harvey langsung melambaikan tangannya dan berkata,
Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Bang, Tangling, yang telah menguping pembicaraan di antara keduanya, mendengar ini dan membuka pintu dan langsung bergegas ke ruang tamu. Harvey, apa maksudmu? Apakah kamu mengancamku dengan masalah ini? Tangling menunjuk ke arah Harvey dan berteriak. Harvey sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Tangling, dan berkata dengan tenang, itulah maksudku. Villa itu milikku, dan aku akan mengambil keputusan akhir ketika villa itu sampai di sana. Nada suaranya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Kamu melihat sikap keras Harvey. Tangling mengertakkan gigi. Selama periode ini, sikap Harvey menjadi semakin agresif, dan Tangling merasa sangat marah. Kamu punya keputusan akhir. Aku belum mati. Aku punya keputusan akhir dalam keluarga ini. Tangling meraung. Kalau begitu, belilah villa sendiri, kata Harvey sambil tersenyum bercanda dan tanpa ampun. Kamu. Tangling gemetar karena marah, dan telapak tangan yang menunjuk ke arah Harvey sedikit gemetar. Mandy terlihat sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa membantu siapapun. Jadi dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Sudah kubilang padamu, Harvey, kamu tidak ingin tidur dengan Mandy. Kamu juga tidak ingin menjadi kepala keluarga ini. Aku tidak akan bisa tinggal di villa ini lagi. Tangling berbalik dengan marah dan berjalan langsung menuju kamar. Bukankah kamu sudah membuat perjanjian dengan kerabat dan temanmu? Teriak Mandy. Tangling tercengang saat mendengar ini, dan langsung berhenti, merasa sangat berkonflik di dalam hatinya. Hal terburuk yang bisa kulakukan adalah menelepon mereka dan memberitahu mereka aku tidak akan pergi. Apa? Tangling meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Harvey dengan dingin. Harvey duduk di sofa dan menatap ponselnya dengan tenang, tanpa ada niat untuk memperhatikannya. Anda mulai memberitahu kerabat dan teman Anda tentang hal ini beberapa hari yang lalu, dan Anda mempostingnya 3 kali sehari di WeChat, sehingga menimbulkan kehebohan. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa keluarga kami telah pindah ke rumah yang lebih besar? Mereka. Dan beritahu mereka kamu tidak akan pergi. Kamu boleh menelepon. Aku tidak sanggup membodohi diriku sendiri. Suara marah Zimon datang dari kamar. Tangling langsung menoleh dan menatap Zimon dengan marah. Tapi Zimon tidak menjawab sama sekali dan langsung berjalan ke kamar mandi. Tangling merasa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang mendukungnya saat ini. Hal ini membuatnya merasa statusnya ditantang, dan dia menjadi semakin marah. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia sudah mengumumkan secara besar-besaran bahwa dia akan pindah. Sungguh memalukan memikirkan untuk memintanya menelepon kerabat dan teman-temannya untuk membatalkan perjalanan. Harvey, aku berjanji padamu, kita akan pindah besok. Tangling mengertakkan gigi dan terdiam beberapa saat, tapi masih harus berkompromi. Ya, Harvey mengangguk tanpa menoleh ke belakang. Mandy melihat adegan Tangling ditahan oleh Harvey, dan ingin tertawa di dalam hatinya, tetapi melihat ekspresi marah Tangling dan menahannya. Namun, Mandy diam-diam masih mengacungkan jempol pada Harvey. Setelah bertahun-tahun, baik saudara perempuan Mandy maupun Cynthia tidak berani melawan Tangling. Tangling adalah orang yang diktator di rumah, dan seluruh keluarga adalah miliknya. Hari ini, Harvey memaksanya berubah pikiran, yang membuat Mandy sangat emosional. Keesokan harinya, area Villa Oriental pemandangan kekaisaran. Distrik Villa Oriental di Jing saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Toh ini kawasan kaya raya. Setiap orang punya status dan kesombongan. Tidak sesibuk kawasan pemukiman biasa, sehingga komunikasi di hari-hari biasa sangat sedikit. Namun saat ini, kawasan di Jing Oriental Villa sangat ramai, semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Villa Pusat, villa keluarga tunggal bernilai lebih dari 100 juta, telah menyambut pemiliknya. Saat berita ini tersebar, seluruh warga di distrik Villa Oriental di Jing pun heboh. Orang kaya dan orang kaya itu, di hadapan bos besar yang dengan santainya mengeluarkan lebih dari 1 miliar untuk membeli villa, semuanya tidak cukup. Dan jika Anda bisa mengenal bos super seperti itu,
Itu pasti akan sangat membantu perusahaan Anda. Oleh karena itu, banyak warga di Jingdongfang yang mendapat kabar tersebut berkumpul menuju kawasan pusat villa seperti lalat yang mencium bau manis. Mereka semua ingin mengunjungi sosok misterius ini untuk melihat apakah mereka bisa dekat dengannya, atau setidaknya mengenalnya. Saat ini, di depan villa pusat, Tang Ling dan Zimon berdiri dengan senyum di wajah mereka. Keduanya mengenakan kostum. Zimon mengenakan setelan jas yang rapi dan terlihat seperti pengusaha sukses. Tang Ling bahkan menemukan pakaian untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zen dan mengenakannya. Dan dia memakai banyak sekali. Kemewahan yang dibeli Harvey saat itu tampak seperti permata. Adapun Harvey dan Mandy, mereka sedang sibuk dengan sesuatu di villa saat ini. Yang terpenting adalah Harvey ingin mengajak Mandy melihat kamar baru. Karena tempat ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Mereka sudah menyapa penjaga. Selama dia mengatakan dia ada di sini untuk menghadiri pesta pindah rumah keluarga Zen, keamanan akan melepaskannya. Selain itu, akan ada petugas keamanan khusus yang bertanggung jawab untuk mengawal orang-orang tersebut ke villa pusat. Kerabat dan teman Tang Ling juga diundang untuk datang. Tak lama kemudian, kerabat dan teman tersebut berkumpul di area tengah villa. Ya Tuhan, Tang Ling, apakah aku tidak bermimpi? Apakah ini rumahmu? Petik 2. Ya Tuhan. Awalnya aku mengira keluarga Tang baru saja pindah ke rumah seluas 100 meter persegi. Tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi rumah yang luasnya 100 meter persegi, villa. Itu masih villa di Jingdongfang. Ya Tuhan. Apakah kamu membeli tiket lotre? Kamu tidak bisa memenangkan begitu banyak tiket lotre, kan? Kerabat dan teman yang diundang oleh Tang Ling semuanya berseru kaget. Melihat Bentley Mulsanne khusus yang sangat menarik perhatian di tempat parkir di sebelah gerbang villa. Semua orang bahkan lebih terkejut. Ini karena Rolls-Royce Phantom milik Harvey sedang diperbaiki. Jika tidak, Tang Ling akan memajangnya. Dihadapkan pada sanjungan dari semua orang, Tang Ling secara alami tersenyum lebar. Berpura-pura melambaikan tangannya dengan santai dan mengatakan itu bukan apa-apa. Namun ekspresi bangga di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Oh, bukankah Mandy ini mengambil alih sebagai ketua Zen Enterprises? Kalian harus pindah rumah, kan? Kata Tang Ling tanpa ragu-ragu. Jika kata-kata ini didengar oleh orang-orang di Zen Lesan, pasti akan membawa banyak masalah bagi Mandy. Namun, Tang Ling tidak mengundang keluarga Zen sama sekali hari ini. Jadi dia tidak menganggapnya serius. Tang Ling, kamu bilang villa ini dibeli oleh Mandy. Sangat kuat. Petik 2. Mandy telah belajar dengan baik sejak dia masih kecil. Saat itu aku bilang bahwa anak ini pasti akan sukses ketika dia besar nanti. Petik 2. Hei, dia baru saja menikah dengan pria yang tidak menggunakan limbah. Jika tidak, pencapaian Mandy saat ini pasti akan lebih tinggi. Tang Ling berkata dengan bangga. Tentu saja. Mandy membeli villa ini. Zimon berhenti sejenak. Tidak bisa berkata apa-apa. Jadi dia hanya bisa diam. 7 dan 8 bibi Mandy, serta mantan rekan kerja Tang Ling, dan bahkan penduduk komunitas asli Tang Ling semuanya terkejut. Sekalipun mereka tidak tahu berapa nilai villa pusat, tidak ada yang bisa tetap tenang saat melihat pemandangan yang luas dan indah seperti surga. Tidak ada yang namanya menjadi kaya. Yang ada hanyalah kekayaan yang tidak ada habisnya. Oh, komunitas Oriental di Jing telah menyambut warganya yang paling terhormat. Selamat. Selamat. Orang-orang kaya di distrik Villa Oriental di Jing semuanya menemukan kesempatan untuk datang dan menyampaikan ucapan selamat mereka. Cara orang-orang ini berpakaian dan berbicara menunjukkan dengan jelas bahwa mereka memiliki status yang luar biasa, yang membuat kerabat dan teman Tang Ling tidak bisa berkata-kata. Mereka semua mengira ini adalah teman keluarga Tang Ling. Bisa mengenal begitu banyak orang kaya membuktikan bahwa Tang Ling cukup sakti. Tang Ling tersanjung di dalam hatinya. Tetapi dengan wajah yang sangat bangga, dia mengundang semua orang ke villa. Hari ini saya mengundang koki hotel bintang 5 terkenal di kota Jiangnan untuk memasak makan malam keluarga di sini. Tolong jangan membencinya, kata Tang Ling sambil tersenyum.
Semua orang segera melambaikan tangan dan berkata itu merepotkan. Lalu masuk ke villa untuk mengagumi pemandangan dan dekorasi di villa. Tangling dan Zimon masih menunggu di luar pintu untuk menyambut para tamu. Villa ini jelas-jelas milik Harvey. Mengapa kamu mengatakan bahwa Mandy yang membelinya? Dari mana Mandy mendapatkan begitu banyak uang? Uang. Ketika Zimon melihat semua orang berjalan ke halaman villa, dia segera menatap Tangling dengan beberapa keluhan. Apa yang kamu tahu? Jika aku tidak mengatakan ini, bagaimana aku bisa mempertahankan villa ini sebagai milikku di masa depan? Petik 2. Aku ingin semua orang tahu bahwa villa ini dibeli oleh keluarga Zen kita, bukan milik Harvey miliknya. Selain itu, saya tidak mengundang siapapun dari keluarga Zen, jadi Anda tidak perlu khawatir. Tangling sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Zimon, dan dia memiliki angan-angan di benaknya. Berdasarkan perasaan Harvey terhadap Mandy, dia tidak akan pernah mengusir Mandy, bukan? Semakin Tangling memikirkannya, semakin indah jadinya. Dan semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia jadinya. Lakukan saja. Zimon bergumam pelan dan menoleh ke satu sisi. Tangling sedang dalam suasana hati yang baik sekarang dan tidak repot-repot berdebat dengan Zimon. Di halaman villa, Harvey membawa Mandy berkeliling di dalam villa. Dan Mandy sangat senang. Apakah kamu puas? Harvey bertanya sambil tersenyum tipis. Ya, Mandy mengangguk penuh semangat dan berkata, rasanya seperti mimpi. Mandy benar-benar tidak percaya bahwa suatu hari dia bisa tinggal di rumah seperti ini. Ini adalah villa bernilai ratusan juta. Dengan senyum di wajahnya, Harvey berkata, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih. Mereka berdua berjalan menuju danau buatan di halaman. Sepanjang perjalanan, kerabat dan teman yang berkunjung ke villa tersebut menyapa Mandy, namun menutup mata terhadap Harvey. Harvey dan Mandy sudah tidak peduli lagi. Hidup di mata orang lain memang terlalu melelahkan. Danau buatan yang besar ini memiliki air yang jernih dan lantai anti-selip di tepiannya. Pada saat ini, ada sesuatu yang ditutupi kain sutra merah yang diletakkan dengan tenang di lantai anti-selip. Apa ini? Mandy bertanya dengan heran. Harvey tidak berkata apa-apa. Dia maju 2 langkah dan dengan lembut membuka kain sutra merah. Piano putih bersih perlahan muncul di depan Mandy saat kain sutra merah diangkat. Cat piano putih terlihat sangat berkilau. Bentuknya yang elegan dan 88 tuts berwarna hitam putih terlihat sangat nyaman. Wow, mata Mandy tiba-tiba melebar. Dan dia mengulurkan tangan kecilnya untuk menutup mulutnya. Kamu bilang kamu ingin mendengarkanku bermain piano setiap hari. Jadi aku memesannya. Ada namamu di belakang. Harvey meraih tangan kecil Mandy dan berjalan ke belakang piano. Kata, Mandy, diukir pada permukaan cat belakang menggunakan ukiran laser. Mandy sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Harvey. Harvey langsung memainkan karya piano untuk Mandy. Dan Mandy merasa puas. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju pintu villa bersama-sama. Bersiap memanggil Tangling kembali. Pintu masuk villa. Saat Tangling sedang berbicara, 2 mobil melaju lagi. Satu di belakang yang lain. Petik 2. Cepat. Mari kita lihat siapa yang datang lagi. Tangling dengan cepat menyapa Zimon. Pintu mobil terbuka. Dan seorang pemuda dengan ekspresi ceria adalah orang pertama yang melompat keluar dari mobil. Tangling tertegun dan tanpa sadar berteriak. Zen Hongyu. Pemuda ini tidak lain adalah Zen Hongyu dari keluarga Zen. Hei, Bibi Tang. Kamu bilang keluargamu sudah pindah ke rumah besar. Dan keponakanmu tidak boleh merayakan pesta pindah rumah. Zen Hongyu berkata dengan nada bercanda. Sebelum Tangling dapat mengatakan apapun, pintu mobil terbuka. Dan Zen Lesan, Zen Yurong, dan beberapa anggota keluarga Zen keluar dari mobil. Tangling sedikit linglung. Dia tidak mengundang mereka sama sekali. Jadi dia menoleh untuk melihat Zimon. Zimon berkata dengan cepat, saya juga tidak mengundang mereka. Saya tidak tahu dari siapa mereka mendengarnya. Petik 2.
Bukankah agak tidak masuk akal untuk tidak membiarkan kami datang untuk perayaan pindah rumah ini? Petik 2. Jika Tangling dan kakak ipar belum mempostingnya di WeChat Moments, ada banyak pesan. Tapi saya belum tahu tentang ini. Zen Lesan memimpin semua orang di keluarga Zen menuju sisi ini. Ahem. Saudaraku. Awalnya aku ingin memberitahumu. Zimon menggaruk bagian belakang kepalanya. Tidak tahu harus menjawab apa. Tangling mendengus dingin dan berkata, kami semua dari keluarga Zen. Bagaimanapun, kamu akan datang ke sini bahkan jika kamu tidak diundang. Mengapa membuang-buang tagihan telepon? Petik 2. Apa yang Bibi Tang katakan? Saya membeli sebuah villa senilai lebih dari 100 juta yuan. Dan itu bahkan tidak dekat. Bagaimana dengan tagihan teleponnya? Zen Hongyu berkata sambil tersenyum sinis. Semua orang di keluarga Zen setuju. Tapi tidak mengherankan. Tangling sedikit bingung. Secara logika. Bahkan Zen Lesan dan yang lainnya pasti terkejut saat melihat villa besar di sini. Mengapa? Melihat ekspresi mereka saat ini, apalagi kaget, mereka dipenuhi dengan geli dan ejekan. Sepertinya keluarga mereka telah melakukan sesuatu yang sangat lucu. Bibi Tang, apakah keluargamu benar-benar membeli villa ini? Zen Yurong berjalan mendekat dan melihat ke dalam villa. Ada sedikit rasa iri di matanya, tapi dengan cepat digantikan oleh ejekan. Tentu saja itu milikku. Kalau tidak, bolehkah aku berdiri di sini? Tangling mengerutkan bibirnya. Tangling melihat sikap Zen Yurong. Dan dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap Zen Yurong. Itu belum tentu benar. Kamu seperti Benli ini. Zen Hongyu menunjuk Benli Mulsane di pintu dan berkata, temanku menjalankan bisnis ini. Dan aku bisa menyewanya sehari seharga 1.000 yuan. Tidak bisa bilang kalau aku mengendarai Benli. Maka Benli itu milikku kan? Zen Hongyu berkata sambil tersenyum sinis. Tangling mengerti maksud Zen Hongyu. Dan langsung berkata dengan tatapan dingin, maksudmu, kami menyewa villa ini. Petik 2. Ahem. Bibi Tang. Aku tidak mengatakan itu. Hanya saja keponakanku telah tumbuh begitu besar. Dan dia masih memilikinya. Saya belum pernah melihat sertifikat real estate untuk villa senilai 100 juta. Seperti apa bentuknya? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada kami? Zen Hongyu terbatuk dan berkata, ya, saya ingin melihatnya juga. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Apakah sertifikat properti sebuah villa bernilai lebih dari 100 juta yuan berbingkai emas? Semua orang di keluarga Zen berkata sambil tersenyum. Tangling sedikit terkejut. Dari mana dia bisa mendapatkan sertifikat real estate? Dia masih tidak tahu apakah Harvey membeli rumah ini. Dia bahkan tidak tahu apakah Harvey memiliki sertifikat real estate. Di mana dia mencurinya. Melihat Tangling agak terdiam. Ejekan di wajah semua orang di Zen Lesan menjadi semakin intens. Awalnya saya berpikir bahwa meskipun Mandy menelan uang dari perusahaan keluarga Zen, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan villa senilai lebih dari RMB 100 juta. Sekarang sepertinya sudah pasti disewakan. Oh, awalnya aku datang untuk melihat villa Bibi Tang. Tapi sekarang sepertinya. Haha, lupakan saja. Zen Hongyu mengerutkan bibirnya. Lalu berkata, hei, di mana Harvey yang kalah itu? Kapan aku akan? Kakak Sue Yutang. Berikan kepada putra tertua keluarga York di Mincheng. Saat itu, aku juga akan menjadi sepupu dari putra tertua keluarga York. Haha. Jika kamu berbicara seperti itu lagi, aku akan menamparkan kamu. Begitu Zen Hongyu selesai berbicara, ekspresi dingin Harvey suara itu datang. Semua orang di keluarga Zen tercengang dan segera melihat ke arah Harvey. Hanya untuk melihat Harvey dan Mandy berjalan menuju pintu. Huff, Zen Hongyu melirik ke arah Harvey. Memikirkan tentang keterampilan Harvey. Dia masih tidak berani mengatakan lebih banyak tentang topik ini. Harvey, karena kamu di sini juga, izinkan aku memberitahumu dengan jelas. Aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan villa pinjaman? Zen Hongyu memandang Harvey dengan jijik. Mandy mengerutkan kening dan bertanya.
Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah vilaku yang kamu pinjam? Haha, kamu tidak tahu, kan? Sialan dan aku saling kenal. Zhen Hongyu terkekeh. Zhen Yurong juga tertawa dan memandang Mandy dengan ekspresi mengejek. Lalu, apa yang ingin kamu ungkapkan? Harvey memandang Zhen Hongyu dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, Bibi Tang bertemu Sialan di villa terpencil. Petik 2. Menurut Sialan, kamu mengatakan bahwa villa itu milikmu pada awalnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata itu adalah milikmu. Rumah orang lain. Tang bibiku mengajak orang berkunjung. Tapi dia bahkan tidak masuk. Haha. Zhen Hongyu ingin semakin tertawa saat dia berbicara. Tang Ling tersipu ketika mendengar ini dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, inilah kebenarannya. Oh, menurutku dia mungkin sedang menggoda monyet itu. Harvey dengan lembut menyentuh ujung hidungnya. Zhen Hongyu tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba menyadari dan mengutuk. Harvey, siapa yang kamu panggil monyet? Kamu monyet. Siapa yang kamu panggil monyet? Harvey bertanya. Monyet bilang kamu, jawab Ji Hongyu tanpa ragu. Oh, kamu mengakuinya. Monyet itu sedang membicarakanku. Ada sedikit lelucon di sudut mulut Harvey. Mandy berusaha sekuat tenaga untuk tidak langsung tertawa. Kamu, Zhen Hongyu memelototi Harvey. IQ-nya tidak setingkat dengan Harvey. Lagi pula, villa ini bukan milikmu. Kamu sewa saja. Petik 2. Bahkan villa luarnya pun disewa. Bagaimana kamu bisa membeli villa pusat ini? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menelepon Sialan sekarang dan bicara dengan Bibi Tang. Mari kita hadapi apa yang terjadi hari itu. Ji Hongyu berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Harvey melirik ke belakang Zhen Hongyu dan berkata dengan lembut, tidak perlu menelepon. Petik 2. Haha. Apakah kamu takut aku akan mengeksposmu? Pasti memalukan mengeksposmu di depan banyak orang. Bukan. Zhen Hongyu melirik di dalam villa. Tang Ling juga sedikit gugup. Jika dia diekspos di depan begitu banyak kerabat dan teman, itu pasti akan menjadi hal yang memalukan. Aku takut orang lain akan menertawakanmu seperti monyet. Harvey melirik ke belakang Zhen Hongyu lagi dan berkata dengan ringan. Zhen Hongyu sama sekali tidak memperhatikan tatapan Harvey. Dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Sialan dan memutar nomornya. Saat menelepon, dia berkata, saya akan menunjukkan kepada semua orang siapa monyet itu hari ini. Zhen Hongyu menelepon, dan tiba-tiba ada telepon berdering di belakangnya. Zhen Hongyu tertegun dan tanpa sadar berbalik, tepat pada saat melihat seorang gadis jangkung berjalan menuju sisi ini. Siapa lagi kalau bukan Sialan? Sialan, kamu datang tepat pada waktunya. Ayo buktikan. Lihat siapa di antara kita yang monyetnya. Zhen Hongyu bereaksi, segera meletakkan ponselnya dan tersenyum. Semua orang di keluarga Ji tertawa dan menunggu Sialan mengungkap Tang Ling. Wajah Tang Ling terlihat sangat jelek saat ini. Lagi pula, Sialan melihatnya dengan matanya sendiri ketika dia diblokir di sebuah villa terpencil hari itu. Namun, Sialan mengabaikan pertanyaan Zhen Hongyu dan berjalan langsung menuju Harvey. Seolah-olah seorang bawahan tidak sabar untuk bertemu bosnya. Zhen Hongyu memperhatikan Sialan berjalan melewatinya. Bergumam di dalam hatinya. Sialan berjalan cepat ke arah Harvey. Ragu-ragu sejenak. Dan membungkuk pada sudut 90 derajat. Ayah. Liu Wangwan pernah berkata bahwa ketika Sialan melihat Harvey, dia akan memanggilnya ayah. Ayah, Sialan membuat semua orang terkejut di luar dan lembut di dalam. Apa yang sedang terjadi? Sialan membungkuk pada Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi membuka mulutnya untuk memanggil, ayah. Apakah ini lelucon internasional? Apakah Sialan keluar tanpa minum obat? Atau apakah dia minum terlalu banyak obat? Sialan, apa kamu gila? Mandy membantu Sialan berdiri dan menatap Sialan dengan mata kusam. Sialan berdiri, menatap Mandy dengan serius dan berkata, Mandy, aku tidak gila. Harvey, aku harus memanggilnya ayah. Sebelum Mandy sempat bertanya, Sialan melanjutkan,
Mantan aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Mandy tertegun. Tangling tertegun. Zhen Hongyu dan anggota keluarga Zhen juga tampak kaget. Sialan memanggil Harvey sebagai ayah. Hal semacam ini sangat konyol. Tapi melihat ekspresi serius Sialan, dia tidak bermaksud bercanda sama sekali. Kamu belum meninggalkan kota Jiangnan. Harvey sedikit mengernyit. Saya di sini untuk mengemas barang-barang di villa. Saya akan segera pergi. Sialan dengan cepat menjawab dengan hormat. Harvey mengangguk. Lalu memandang Zhen Hongyu dengan ekspresi main-main di wajahnya dan berkata, kalau begitu karena kamu di sini. Beritahu Zhen Hongyu siapa monyetnya. Sialan dengan cepat berbalik. Menatap Zhen Hongyu dan berkata, aku awalnya hanya seekor monyet. Aku hanya menggodamu. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar mempercayainya. Setelah mengatakan ini, Zhen Hongyu menjadi tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Semua anggota keluarga Zhen Lesan saling memandang dan terdiam. Oh, apa itu? Kerabat dan teman yang saya undang untuk mengunjungi villa hari ini tidak mengundang monyet. Hehe. Petik 2. Tangling langsung menjadi sombong dan menatap Zhen Hongyu dengan nada mengejek. Zhen Hongyu mengertakkan gigi, menatap Harvey dan Sialan, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil dengan wajah memerah. Semua orang di Zhen Lesan juga tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menyapa dengan senyuman yang dipaksakan. Berbalik, masuk ke dalam mobil dan pergi. Sialan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi dan segera meninggalkan tempat itu terlepas dari undangan Mandy.